Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A3 Biologi Kasar akan melakukan resensi film dengan berjudul Brown Hyena, Ghost of the Skeleton Coast yang berfokus pada prinsip dasar biologi, terutama dalam konteks ekologi, evolusi, dan adaptasi kehidupan. Melalui kisah sektor hyena coklat bernama Strand Wolf, penonton diajak menelusuri bagaimana kehidupan mampu bertahan di lingkungan paling keras di bumi. Untuk pendahuluannya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, pendahuluan. Film dokumenter ini membuka dengan landscape yang memukau dan suram dari pantai Skeleton, Namibia. Salah satu tempat paling keras dan terpencil di dunia. Gurun pasir yang bertemu dengan samudera Atlantik menciptakan ekosistem ekstrim di mana kehidupan tampak mustahil. Namun, justru di wilayah ini makhluk-makhluk luar biasa berhasil beradaptasi dan bertahan, termasuk hyena coklat atau bisa disebut para hyena Brunei, salah satu karnivora paling lengkap di dunia. Narasi pengantar film menyoroti universalitas kehidupan, bahwa semua makhluk hidup di bumi, meskipun berbeda bentuk dan perilaku, memiliki kebutuhan yang sama, mencari makanan, berkembang biak, dan mempertahankan keberadaan spesiesnya. Prinsip universalitas ini terlihat saat Strand Wolf menjelajahi gurun yang tandus untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Makna biologisnya, universalitas menggambarkan bahwa semua makhluk hidup, dari manusia, hewan, hingga mikroorganisme berbagi proses kehidupan yang sama, seperti metabolisme, reproduksi, dan adaptasi terhadap lingkungan. Di sini, Strand Wolf menjadi simbol perjuang universal makhluk hidup dalam menghadapi tantangan alam. Lanjut, ada universalitas. Hiena coklat atau sandwolf dikenal mempunyai indera penciuman yang sangat tajam, bahkan bisa mendeteksi aroma bangkai dari jarak beberapa kilometer. Dalam video, terlihat cuplikan antara menit keempat sampai kelima, di mana saat hiena mengikuti jejak bau bangkai hasil perburuan macan tutul. Meskipun hiena tidak sekuat predator besar, hiena coklat itu mempunyai peran yang sangat penting sebagai pemakan bangkai atau scavenger yang dapat membantu untuk menjaga kebersihan lingkungan dari sisa-sisa hewan mati. Nah, di dalam konteks universalitas, cuplikan ini menggambarkan gimana energi berpindah dari satu organisme ke organisme lain melalui rantai makanan. Energi yang awalnya berasal dari tumbuhan melalui fotosintesis pindah ke herbivora seperti impala, lalu ke predator seperti macan tutul, dan pindah ke hiena sebagai konsumen akhir. Proses ini menunjukkan konsep transfer energi biologis dan daur materi, di mana tidak ada yang kebuang di alam karena setiap unsur kehidupan terus mengalami transformasi dan daur ulang alami. Baik, untuk selanjutnya adalah evolusi. Dalam video ini menggambarkan bagaimana hiena dan juga macan tutul berevolusi selama jutaan tahun untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Hiena yang hidup sekitar 20-25 juta tahun yang lalu berbentuk mirip musang kecil pemakan serangga. Saat di padang rumput, mereka beradaptasi menjadi tubuh yang lebih besar, rahang yang makin kuat, dan kemampuan berlari meningkat. Dari waktu ke waktu, mereka hidup berkelompok. Hidup berkelompok itu membuat mereka bisa berburu bersama, saling membantu, dan juga melindungi wilayahnya, sehingga peluang bertahan hidup jauh lebih besar. Sementara itu, untuk macan tutul yang muncul sekitar 3-4 juta tahun yang lalu, memiliki strategi berbeda. Mereka hidup sendirian, berburu secara diam-diam dan cepat, lalu menyimpan hasil buruannya di atas pohon, supaya tidak direbut oleh hewan lain. Dalam video ini, kita juga melihat bagaimana kedua hewan ini berinteraksi dan bersaing di alam liar. Hiena sering berburu kelompok atau mencuri hasil buruan macan tutul, sedangkan macan tutul lebih bersikap individualis agar makanannya tidak direbut. Persaingan seperti ini membuat keduanya terus beradaptasi dan juga berevolusi bersama, atau disebut koevolusi. Evolusi bukan hanya soal perubahan bentuk tubuh, tapi juga strategi bertahan hidup. Hiena bisa bertahan karena kerjasama kelompok, sementara macan tutul bertahan lewat kecerdikan dan juga kecepatan individu. Keduanya menunjukkan bahwa dalam alam, yang bertahan bukan yang paling kuat, tapi yang paling mampu untuk menyesuaikan diri. Kemudian dari sisi diversitas, video tersebut menjelaskan perjalanan Strand Wolf atau hiena coklat yang menyoroti diversitas ekosistem yang ekstrim. Ia berpindah dari pedalaman gurun yang miskin akan nutrisi menuju pesisir pantai Skeleton yang kaya akan produktivitas biologis. Perbedaan lingkungan ini juga menjadi latar adanya diversitas fisiologis. Video tersebut juga menampilkan para spesialis seperti Oryx dengan jaringan pembuluh darah khusus untuk meningkatkan otak dan pembangunan permanen kabut. Berbeda dari mereka, Strand Wolf adalah generalis dengan adaptasi fisik serbaguna seperti bulu tebal dan indera penciuman superior untuk bertahan di kedua dunia tersebut. Bagian yang paling impresif dari video ini adalah pada gambar diversitas strategi perilaku. Berbeda dengan gajah yang mengandalkan pengetahuan transgenerasional atau bisa kita katakan warisan yang kaku, Strand Wolf menunjukkan perilaku fleksibilitas yang luar biasa. Dia secara radikal mengubah relung ekologinya dari pemakan bangkai di gurun, kemudian belajar dan beradaptasi menjadi predator aktif yang memburu anak anjing laut di pesisir. Ini membuktikan bahwa diversitas kognitif, kemampuan untuk belajar dan beradaptasi adalah komponen vital dari keanekaragaman hayati yang memungkinkan kesintasan di lingkungan ekstrim. Untuk analisis biologis, diversitas ekologis adalah hasil dari jutaan tahun evolusi di mana setiap spesies mengembangkan strategi unik untuk bertahan hidup dalam kondisi yang sama. Ekosistem seperti pantai Skeleton yang menggambarkan pentingnya keanekaragaman hayati sebagai penopang stabilitas ekonomi, di mana jika satu spesies hilang, keseimbangan ekosistem akan terganggu.
Selanjutnya adalah interaksi. Interaksi adalah suatu tindakan atau hubungan timbal balik di mana dua atau lebih objek saling mempengaruhi satu sama lain yang dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada kompetisi antar spesies. Hina bersaing dengan predator lain seperti singa untuk mendapatkan makanan, terutama bangkai. Mereka sering berebut sisa mangsa dan kadang harus bertempur. Kompetisi ini membuat Hina harus beradaptasi, misalnya seperti mencari makan di waktu berbeda agar tetap bisa bertahan. Yang kedua adalah interaksi dengan lingkungan. Hina hidup di wilayah keras dengan seperti skeleton coast dengan suhu ekstrim dan sedikit air. Mereka beradaptasi dengan memanfaatkan bangkai di tepi pantai dan mengatur waktu mencari makan. Kondisi lingkungan mempengaruhi cara hidup dan perilaku mereka untuk bertahan. Yang ketiga adalah interaksi dalam spesies. Hina hidup berkelompok dan saling membantu menjaga anak, berbagi informasi makanan, serta melindungi sesama. Kerjasama ini meningkatkan peluang hidup dan menunjukkan pentingnya interaksi antar individu dalam satu spesies. Berikutnya adalah kontinuitas dan pewarisan kehidupan, yang tervisualisasikan dalam adegan krusial pengasuhan Clan Hyena pada menit 15.10 sampai menit 17.40. Sorotan mengharukan dari segmen ini hadir saat sosok Stranwolf kembali ke sarang, membawa hasil buruan yang vital bagi anak-anak Hyena. Lebih dari sekedar pemandangan memberi makan, adegan ini menampilkan sistem klan yang terorganisir dan penuh dedikasi. Kita menyaksikan bagaimana induk dan anggota klan lainnya secara bergiliran memikul tanggung jawab krusial, seperti menjaga keselamatan, memberi nutrisi, dan secara bertahap menanamkan keterampilan yang diperlukan untuk kemandirian mereka. Bukan hanya tentang bertahan hidup saat, tetapi merupakan ilustrasi visual paling murni dari prinsip kontinuitas. Selanjutnya yaitu homeostatis. Dalam film ini juga digambarkan bagaimana makhluk hidup di gurun Namibia mampu bertahan dalam suhu ekstrim yang bisa mencapai 50 derajat Celcius di siang hari. Tampak dari ular pasir yang bergerak menyamping di atas pasir panas untuk mengurangi kontak tubuh dengan permukaan. Ini adalah bentuk homeostatis perilaku yang menjaga suhu tubuhnya agar tidak terlalu panas. Lalu ada kijang, yaitu mamalia gurun yang dapat menahan panas tubuh di siang hari dan melepaskannya saat malam. Sekaligus menghemat air melalui hidungnya yang berfungsi sebagai penukar panas. Sementara Stranwolf atau hyena coklat beristirahat di bawah batu pada siang hari dan aktif berburu pada malam hari. Perubahan perilaku ini membantu hyena mengatur suhu tubuh dan menghemat energi. Ia juga memanfaatkan waktu malam untuk berburu atau mencari bangkai tanpa resiko dehidrasi. Nah, ketiganya ini menunjukkan bahwa homeostatis bukan hanya proses fisiologis di dalam tubuh, tetapi juga strategi perilaku agar organisme bisa menjaga keseimbangan. Setelah itu, film ini diakhiri dengan kisah Stranwolf yang kini telah menyesuaikan diri dengan kehidupan di pesisir. Ia berburu anjing laut, menemukan betina, dan akhirnya membangun kehidupan baru. Adegan senja di akhir film menandakan siklus kehidupan yang berlanjut dari adaptasi, perjuangan, hingga keberhasilan reproduksi. Ini adalah wujud kontinuitas dan keseimbangan alam yang utuh. Di film ini juga mengajarkan bahwa alam selalu mencari keseimbangan. Kehidupan akan bertahan sejauh manusia tidak mengganggu keseimbangan ekologisnya. Hiena coklat menjadi simbol kekuatan alam dalam beradaptasi, bertahan, dan berkontribusi bagi kehidupan di planet ini. Dari segi isi dan penyajian ilmiah, film ini memiliki nilai edukatif yang tinggi. Narasi dan visualnya mampu menjembatani pemahaman antara konsep teoritis biologi dan realitas ekologis. Film ini tidak hanya menyajikan fakta, tetapi juga menumbuhkan empati terhadap peran setiap makhluk hidup dan menjaga kelangsungan ekosistem. Secara kualitas visual, film ini menampilkan sinematografi yang sangat kuat. Pemandangan landscape gurun, samudera, dan kehidupan liar divisualisasikan dengan pencahayaan alami dan sudut pengambilan gambar yang dramatis, menambah kedalaman makna biologis dan emosional. Musik latar yang lembut namun tegang memperkuat nuansa perjuangan hidup yang menjadi tema utama film. Namun ada beberapa kelemahan yang dapat dicatat. Penjelasan ilmiah dalam narasi film relatif singkat dan lebih menonjolkan sisi cerita dibandingkan konsep biologi secara eksplisit. Untuk tujuan pembelajaran, film ini akan lebih efektif jika dilengkapi dengan penjelasan teks atau narasi tambahan tentang mekanisme biologis seperti termoregulasi, rantai makanan, dan evolusi perilaku. Secara keseluruhan, film ini layak digunakan sebagai media pembelajaran biologi, karena mampu menghidupkan prinsip-prinsip dasar biologi melalui ilustrasi nyata di alam liar. Film ini membantu siswa atau mahasiswa atau penonton lainnya memahami bagaimana teori-teori biologi seperti adaptasi, evolusi, dan interaksi antar organisme benar-benar bekerja dalam kehidupan nyata. Mungkin sekian untuk resensi dari kelompok A3. Kami ucapkan terima kasih, dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.